Enter to Bluetooth. Bluetooth connected. Oke, baik. Tes. Suara saya bisa terdengar? Bisa, Pak. Dengar, Pak. Saya. Ini dari kelas A, kelas B, toh? Yang dari kelas A, ada kelas A. Kelas A ya, Anissa. Kelas B, Baghdad. Ya. Oke. Berarti udah ya. Kita mulai rekan-rekan. Waktu kita cuma 1,5 jam, karena nanti ada kelas jam setengah 10 kalau saya nggak salah ya. Jadi nanti kemungkinan cuma sampai jam setengah 10 kita belajarnya. Sebisa kita saja untuk membahas soalnya. Ingat, soal yang sudah kita bahas sebelumnya itu diulang lagi. Ya, yang hari Jumat kemarin saya bahas diulang lagi. Kemungkinan besar akan ada yang keluar itu di sertifikasinya. Oke. Jadi saran dari saya diingat-ingat rekan-rekan yang mau lolos sertifikasi, diulangi lagi soal yang kemarin, nggak perlu harus melihat videonya, ingat saja soalnya apa. Kalau misalnya rekan-rekan sudah catat kemarin atau screenshot, nggak masalah, diulangi lagi. Jawaban yang benarnya yang mana, gitu ya. Yang kedua rekan-rekan, pastikan nanti waktu sertifikasi laptop kalian nanti bagus, dalam performa yang bagus. Walaupun pakai laptop teman juga nggak ada masalah. Ya, nggak ada yang pengawasan yang pakai kamera gitu ya. Karena kita dari Mari Belajar pakainya ini ya, apa namanya, Certiport. Certiport itu nggak terlalu tinggi apa namanya pengawasannya. Saya biasanya pakai version view. Nah, itu ada orang yang ngawasin pakai kamera, nggak bisa kita gerak-gerak kanan kiri dan sebagainya. Itu lebih susah. Cuma ini lebih mudah, rekan-rekan nggak akan diawasin sama apa-apa. Cuma rekan-rekan fokus ke laptop saja. Oke ya, jadi nanti pastikan laptopnya dalam performa yang bagus. Kalau misalnya laptop teman-teman nanti kurang gitu ya, pinjam punya temannya yang lebih bagus. Cuma sejam saja kok ya. Yang ketiga, hari ini kita akan bahas soal lagi dan tolong dicatat, diingat soal jawabannya. Ya, jadi ada 2 kali nih kita bahas soal. Harapannya adalah setengah lebih yang keluar gitu ya. Ada setengah lebih yang keluar seharusnya. Jadi yang hari Jumat yang lalu diulangi lagi ada 40 soal ya. Hari ini kita akan ada lagi soal baru, nggak tahu berapa ya, sebisanya saja. Jadi nanti rekan-rekan silakan diingat lagi. Modelnya nanti rekan-rekan nggak siapkan formulir tidak ya. Tapi nanti ketika ada soal rekan-rekan jawab di kolom chat. Ya, bagi yang mau ikut berpartisipasi silakan, kalau yang enggak saya juga enggak ada masalah. Ya, ini sengaja saya siapkan karena saya ingin kalian itu lolos. Ya, karena berdasarkan cycle-cycle sebelumnya banyak yang enggak lolos cuma sekali pendampingan saja. Ya, jadi sengaja saya siapkan soal-soalnya supaya nanti rekan-rekan bisa lolos sertifikasi ini. Ya, kalau misalnya rekan-rekan serius mengikutinya, saya jamin 100% bisa lolos. Dan kalau misalnya perangkat kalian bagus, pasti lolos gitu ya. Jadi perangkat sama pengetahuan yang kalian ikuti persiapan sertifikasi ini akan menjamin kalian bisa lolos atau tidak. Oke ya. Kita mulai dari yang pertama, rekan-rekan. Silakan nanti kalian jawab di kolom chat. Saya kasih waktu nanti sekitar 1 menitan ya. Pakai apa namanya? Pakai stopwatch ya. 1 menitan, silakan nanti dijawab ya di kolom chat. Ini ya, kita mulai dari nomor yang pertama. Silakan langsung ditulis di kolom chat jawaban kalian apa. Oke, silakan.
Oke ya. Sudah jawab semua? Jawaban nomor 1B. Oke ya. Yang masih jawab D salah, yang jawab A salah, yang jawab C salah, yang jawab D salah. Yang jawab A itu adalah prediktif. Ya. Yang jawab A itu adalah prediktif. Yang deskriptif itu adalah yang terjadi di masa lalu. Oke ya. Kalau aksi yang mau kita ambil di masa depan itu adalah preskriptif. Ingat, yang akan apa namanya? Aksi yang akan kita ambil ya di masa depan nantinya gara-gara adanya deskriptif itu biasanya adalah preskriptif. Jadi yang C itu preskriptif, yang D itu kenapa bisa terjadi? Nah, itu biasanya bisa kita gunakan diagnostik ya. Kenapa bisa terjadi? Ingat ya. Kita lanjut ke nomor yang kedua, silakan dilanjutkan, dipilih ya. Waktunya sama 1 menitan, silakan. Oke, terima kasih. Kita coba jawab yang ini. Normalisasi akan mengurangi redundansi data. Ini sudah saya jawab kemarin di hari Jumat ya, kalau yang masih ingat. Jawabannya benar, karena nanti akan mengurangi redundan data atau duplikasi data. Ya. Nomor 2, normalisasi akan meningkatkan integritas data. Jawabannya iya, ya. Akan meningkatkan integritas data. Yang ketiga, normalisasi akan menghilangkan hubungan antar tabel di database. Ini salah. Karena normalisasi nanti akan membuat hubungan antar tabel seperti itu. Paham ya? Kalau ada pertanyaan langsung nyalain kamera ya. Saya nyalain kamera, nyalain mikrofon. Saya nggak bisa lihat nanti soalnya jawaban kalian yang apa namanya, kalau lewat chat saya nggak bisa lihat. Ya. Kita mulai di soal yang ketiga. Silakan dijawab. Ya. Oke, kita jawab yang yang ketiga ya. Membuat transkrip audio merupakan contoh dari apa? Nah, jadi ada sebuah audio saya berbicara sekarang. Kalau rekan-rekan lihat di Microsoft Teams, ya ini ada fitur namanya
transkrip ya. Bisa rekan-rekan lihat di sini nih ada fitur namanya transcription ya. Jadi fitur transcription ini merupakan fitur dari analisis ya. Jadi dia akan menganalisis ucapan kita dan akan menghasilkan sebuah tulisan. Nah, itu namanya transcription ya. Nah, ini merupakan contoh dari analisis kognitif. Ingat-ingat ya, analisis kognitif itu yang berhubungan dengan AI, machine learning gitu ya, kecerdasan buatan itu merupakan kognitif. Oke ya. Kita lanjut ke soalan selanjutnya. Ini nggak saya buatkan jawabannya. Rekan-rekan tinggal coba prediksi kira-kira yang mana ya jenis analisisnya. Kan tadi ada analisis deskriptif, preskriptif, kognitif gitu ya, diagnostik dan sebagainya. Silakan tentukan antara dua hal ini masuknya kemana ya ditulis. Oke, silakan. Sebentar rekan-rekan. Oke, jawaban kita coba lihat ya. Kenapa penjualan bulan lalu bisa meningkat? Kira-kira kenapa? Jawaban yang benar yang mana? Kenapa ya? Berarti dia why, yang dia tanyakan merupakan why dan itu merupakan diagnostik ya. Jawabannya adalah diagnostik. Bagaimana saya bisa mengalokasikan budget untuk membeli alat yang berbeda-beda ya? Ini ada preskriptif gitu ya. Jawaban dari kalian gitu ya. Coba kita lihat dulu ya. Sebentar. Oke. Kalau jawaban kedua, kenapa bagaimana saya bisa mengalokasikan budget untuk membeli alat yang berbeda-beda? Di sini sebenarnya rekan-rekan preskriptif itu dia akan mengkombinasikan antara data kita, model matematika, sama beberapa bisnis ya, hubungan bisnis yang akan nanti berefek terhadap masa depan. Makanya dia preskriptif ya. Biasanya preskriptif ini bisa rekan-rekan gunakan untuk belajar ya dari apa yang sudah ditemukan oleh deskriptif. Nah, rekan-rekan nanti bisa lanjutkan dengan preskriptif. Makanya di sini jawabannya benar ya. Ini diagnostik, ini merupakan preskriptif ya. Preskriptif. Benar. Nomor selanjutnya. Nah, silakan dicek dulu ada sebuah JSON rekan-rekan. Ada sebuah JSON. Kira-kira dia
kalau dia customer di sini, ini namanya sebagai apa? Dituliskan ya, sengaja saya nggak buatkan jawabannya. Dituliskan kira-kira customer itu sebagai apa? Silakan. Oke, kita lihat dulu untuk jawaban yang pertama. Ini apa nih? Root object ya. Benar ya? Jawabannya root object bukan nested object. Kalau nested object dia seperti ini nih ya. Dia bersarang di dalamnya. Jadi dia bukan nested object ya. Kalau line 1, line 2 gitu ya. Itu nested object. Kalau yang di sini merupakan root object-nya. Ya, diingat-ingat. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Address merupakan apa? Silakan. Oke, kita jawab ya. Sini sudah ada jawabannya. Bentar. Oke, address tadi pertama ya. Customer ya. Customer tadi merupakan root object ya, diingat. Kalau address merupakan kalau ini objek berarti ini merupakan nested object ya. Jadi diingat kalau dia customer ini merupakan root object berarti yang di bawahnya merupakan nested object ya. Merupakan nested object. Berarti address merupakan nested object ya. Nested object. Oke, kita lanjut soal yang selanjutnya. Sosial media. Ya, silakan diklik di sini. Ada sosial media nih. Ya. Itu merupakan apa? Silakan.
Oke, kita lihat Nasdaq Array. Ada yang bisa tahu nggak kenapa dia sosial media ini Nasdaq Array padahal statusnya sama-sama dengan address? Ada yang bisa jawab? Karena pakai kurung siku, Pak. Iya, benar ya. Karena dia pakai kurung siku, rekan-rekan, makanya dia merupakan Nasdaq Array. Ya, diingat-ingat ya, ini Nasdaq Array kalau dia pakai kurung siku, kalau tidak berarti Nasdaq objek saja seperti ini. Oke ya. Kita lanjutkan. Oke, ini jenis model apa? Ya, ini sudah sering kita pelajari ya. Di Power BI seharusnya juga ada. Silakan dijawab. Nama modelnya apa? Ada Snowflake, ada yang sebagainya gitu ya. Nah, biasanya model jenis seperti ini apa? Skema apa? Ah, skema lah saya tulis ya. Jenis skema apa ini? Oke, kita jawab. Nah, itu ya, star scam ya. Benar ya. Jawabannya star scam. Ingat-ingat ya. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Oke, silakan jawab. Oke, sudah? Oke, yang C. Benar ya. Jadi relational database ini digunakan untuk penulisan transaksional. Penulisan transaksional. Ingat-ingat ya. Oke, lanjut. Silakan dijawab.
Oke, kita jawab. Yes, no, no, yes, no, no, yes, no, no, yes, no, no. Lah, kok sama semua ya? Jawaban yang benar, yes, 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 yes. Oke ya. Jawaban yang benar adalah yes, yes, yes. Ya, jadi diperbaiki. Jadi batch processing itu outputnya bisa ke file store, bisa ke relasional, bisa ke non-relasional atau NoSQL database. Bisa ya? Nah, diingat, jangan sampai salah lagi nanti. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada 3 kasus, rekan-rekan. Manakah yang dia itu bertindak selaku ekstrak, yang bertindak selaku load, yang bertindak selaku transform? Silakan dijawab ya. Diurutkan saja. Contohnya yang pertama ini ekstrak, tulis ekstrak. Yang kedua ini contohnya load, tulis load. Yang ketiga tulis transform, tulis transform gitu ya. Urutannya yang mana itu? Kira-kira yang pertama ini apakah ekstrakkah dan sebagainya? Silakan. Sudah? Oke, kita lihat. ETL, transform extract load. Oke. Kita coba cari dulu yang ekstraknya yang mana. Oke. Ekstrak itu pasti sumber. Oke ya. Ekstrak itu pasti sumber. Nah, sumber kalau di sini itu cuma ada satu, yaitu CRM. CRM ini semacam Customer Relationship Management System ya. Kalau di Microsoft menggunakan Dynamic ya, Dynamic 365 namanya. Ya, itu namanya CRM system, jadi bisa sebagai sumber ya. Jadi jawaban ekstrak adalah yang CRM. Oke ya. Kita coba cari yang load. Yang load ini berarti tempat untuk memasukkan datanya. Ya, tempat untuk masukkan data. Di mana tempat masukkan data? Cuma satu di sini tuh, yaitu data warehouse. Ya, gudang data. Nah, data warehouse ini merupakan tempat untuk nge-load memasukkan data. Yang terakhir yang transform yang ini, ya, data integration tools. Nah, jadi jawabannya seperti itu. CRM system merupakan ekstrak, load-nya data warehouse, data integration tools merupakan transform. Oke ya. Silakan dijawab. Nggak saya tuliskan jawabannya biar mandiri. Silakan.
Oke, kita jawab. Ya, benar ya. Analisis deskriptif. Ingat, analisis deskriptif itu hal-hal yang paling dasar rekan-rekan. Ya, melihat jumlah, ya, terus nanti divisualisasikan, terus kita bisa melihat perbandingannya. Itu deskriptif, gitu ya. Jadi jangan ragu untuk jawab langsung, itu adalah deskriptif. Silakan dijawab. Ini kemarin sudah kita bahas, tapi saya coba ulangi lagi karena saya yakin ini banyak keluar dan kalian nggak belajar Azure Fundamentals. Silakan dijawab. Dua jawabannya. Dua jawabannya ya. Ingat, ingat. Oke, kita jawab. Sudah ya. Oke, ingat rekan-rekan untuk kalau ada pertanyaan seperti ini ya, kalau mau direplikasi ya, dan itu di luar wilayah kita ya, kita akan menggunakan namanya geo. Geo itu basisnya udah beda apa namanya? Jadi kalau di Azure itu ada namanya wilayah ya. Nah, itu nanti kita akan menggunakan itu. Ya, jadi ada wilayah tertentu yang itu berada dalam beberapa negara. Satu wilayah itu bisa beberapa negara, gitu ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita mau replikasinya itu di luar wilayah, ya, secara otomatis kita akan menggunakan geo. Nah, cari aja yang namanya geo, berarti dia itu. Ya, yang B sama yang D. Ingat ya, yang B sama dengan yang D. Oke ya. Silakan dijawab. Oke, cukup ya. Platform as a service database menawarkan lebih sedikit setup dibandingkan infrastruktur as a service. Jawabannya yes, ya. Ingat saja, semakin dia ke bawah, jadi yang paling bawah itu IaaS, PaaS, SaaS. Semakin ke bawah, semakin banyak nanti kita konfigurasi sendiri. Semakin nanti dia ke atas, semakin dia ke SaaS, semakin sedikit kita konfigurasi.
Jadi PAAS akan menawarkan sedikit lebih konfigurasi atau setup dibandingkan IAAS. Oke ya. Ingat seperti itu kata kuncinya. Silakan. Yang ini. Yang soal selanjutnya, silakan. Oke. Sudah ya? No, no, no. No, no, no. No semua? Oke. Jawabannya benar no. Ya. Kenapa no? Ada yang bisa jawab? Kenapa dia no? Batas buat pas itu di data, Pak. Karena Kalau pas itu batas dia bisa ngerubahnya itu di data kalau nggak salah. Kan urutannya di data. Oke. Oke, sip. Benar ya. Karena PAS ini batas kontrolnya itu di data. Ya, batas kontrolnya di data. Atau lihat saja yang sistem operasi. Sistem operasi ini pasti di IAAS, ya rekan ya. Kalau misal ada nanti kalian jawab soal Azure Virtual Machine, katanya merupakan contoh apa gitu ya. Pasti itu merupakan contoh dari IAS karena dia mengkonfigurasi sistem operasi. Nah, jadi bisa dua ya. PAS ini batas kontrolnya merupakan data, sistem operasi ini batas kontrolnya ini dikontrol di IAS ya. Jadi jawabannya no. Oke ya. Silakan dijawab. Oke, kita jawab. Coba lihat dulu ya. Insert, ya. Ingat saja, DML berarti dia memanipulasi. Memanipulasi berarti sudah ada datanya. Dia nggak akan membuat, ya, tidak akan memberikan akses, tapi hanya memberikan semacam manipulasi. Yang bisa memanipulasi di sini adalah insert, ya, karena dia bisa menyisipkan. Nah, berarti yang benar adalah yang C. Oke ya. Diingat-ingat soalnya rekan-rekan. Bisa jadi nanti yang keluar dalam bahasa Inggris atau dalam statement yang berbeda, ya diingat saja ya. Semoga bisa membantu nanti. Oke, silakan yang ini dijawab.
Oke, kita jawab. View. Ya, benar ya. Dia view. Ya. Ingat, ini merupakan view. Jadi view itu kita bisa melihat data dari beberapa tabel yang sudah kita gabungkan, yang kita select nantinya, terus ditampilkan data tersebut walaupun dia bukan sebuah tabel, ya, itu view. Oke, ini pasangannya yang benar yang mana? Gambar yang mana? Key value yang mana? Relasi antar karyawan menggunakan apa? Nah, silakan dipilih. Ini kasusnya, ini alat yang digunakan di sampingnya. Ya. Oke, silakan dijawab dulu. Oke, dijawab. Pasangan yang benar gambar. Kalau gambar dia Gremlin API nggak bisa. Ya. Gambar itu menggunakan blob ya seharusnya. Ya, menggunakan blob. Jadi gambar blob. Key value menggunakan apa key value? Key value. Ya. Key value ini menggunakan seharusnya apa? Di sini apa yang dijawab nih? Key value tabel. Ya, benar ya. Karena dia ada kuncinya di setiap tabelnya. Relasi antar karyawan kita menggunakan Gremlin. Ya, benar nggak sih? Seharusnya iya ya. Iya, benar ya. Oke, sip. Oke, kita lanjutkan. Oke, silakan dipilih.
Oke. 2 ya rekan-rekan ya, 2. Kalau real time berarti dia latensinya rendah, karena dia nggak harus menunggu. Terus data diproses ketika saat dibuat, berarti B sama D. B sama D ya. Oke, lanjut ya. Nah, silakan dijawab. Oke? Udah ya? Prediktif, forecasting. Iya. Prediktif. Oke. Di sini ada semacam forecasting ya. Memprediksi, tapi nama analisisnya merupakan prediktif. Dia merupakan forecasting, tapi nama analisisnya merupakan prediktif ya. Diingat-ingat. Oke. Lanjut, silakan. Oke, sudah? Pernyataan mana merupakan contoh dari data manipulation language atau DML? Oke, berarti dia memanipulasi, yang memanipulasi di sini cuma update ya. Update jawabannya. Oke, ini udah ada kemarin, silakan diulangi lagi ya. Review kembali.
Oke, kita jawab. Di sini menggunakan Azure CLI. Ya, jadi menggunakan command line interface ya. Jadi kalau ingin membuat sebuah Azure tabel, kita harus buat dulu storage-nya, Azure Storage. Jadi yang benar adalah Azure Storage Account Create. Ya, yang benar yang B ya. Ya, benar yang B. Kita lanjut. Silakan. Oke, kita jawab. Pernyataan select digunakan di Azure Cosmos DB API yang mana? Jadi di Azure Cosmos DB kita dapat menggunakan statement select ya. Nah, statement select ini cuma bisa satu di core-nya. Ya, core SQL-nya. Jadi yang benar itu cuma bisa di yang core. Ya. Yang table seharusnya salah. Ya. Dia hanya bisa di core saja yang SQL. Ya. Yang core. Nah, diulangi ya. Kalau misalnya salah, dibenarkan. Oke. Silakan. Lanjut lagi. Oke. Anda perlu mengubah tampilan dalam database relasional dengan menambahkan kolom baru. Pernyataan mana yang harus Anda gunakan? Oke, berarti kita di sini menambahkan kolom baru. Jawabannya mana? Di sini ada yang jawab insert, ada yang jawab alter ya. Yang benar itu sebenarnya adalah alter.
Ya, ada yang tahu nggak beda alter dengan insert? Coba, ada Kalau yang tahu insert nggak? kita masukin value ke kolomnya itu, Bapak. Bukan bikin kolom baru. Ya, kalau misalnya insert itu menyisipkan datanya ya dalam sebuah kolom, sebuah sel bisa juga istilahnya ya. Tapi kalau alter, dia nanti akan menambahkan kolomnya baru. Ya, beda. Ya, jadi insert dengan alter itu berbeda seperti itu. Lanjut, silakan. Oke, kita jawab. Yang B. Oh iya, jadi di antara banyaknya layanan untuk data warehouse di Azure, yang bisa mendukung ACL atau Access Control List itu cuma satu, ya, di sini gitu ya, yaitu Azure Data Lake Storage, ya, Azure Data Lake Storage. Oke ya, lanjut. Oke. Oke, Azure Database for PostgreSQL. PostgreSQL merupakan jenis apa? Karena dia bisa mengontrol di data, berarti dia merupakan platform as a service ya. Platform as a service. Yang jawab B salah. Dia bukan IaaS, ingat-ingat ya. Jangan sampai salah lagi nanti. Oke, lanjut ya. Nah, ini udah tadi, silakan jawab dulu.
Oke. Oke, yang mendukung ACL Access Control List itu cuma Azure Data Lake Storage, ya. Azure Data Lake Storage. Yang A ya. Oke, silakan yang selanjutnya. Oke, kita jawab. Yang B, yang A. Yang B, yang C. Oke. Nih. Di relational database, setiap satu baris di tabel memiliki, maksudnya kayak gini rekan-rekan. Nah, ini ya, ini ada database, kan tabel dan kolom ya. Oke. Aduh, salah lagi ya ininya. Oh, di sini. Sebentar, ulang lagi. Nah, kayak gini ya. Nah, setiap satu baris, ingat ya, setiap satu baris itu nanti dia kolomnya akan sama atau berbeda. Contohnya kayak gini nih. Ini ada satu baris ini nih. Nah, ini satu baris yang kedua nih contohnya. Nah, satu baris yang kedua ini. Itu nanti kolomnya akan berbeda atau enggak? Maksudnya begini, begini. Apakah nanti yang baris yang di sini, terus nanti tiba-tiba data yang di kolom selanjutnya dia ada di sini? Ataukah ada di sini dia? Tidak mungkin. Pasti dia memiliki kolom yang sama. Maksudnya dalam satu baris yang sama. Ya. Kolomnya akan sama, yaitu berada dalam data baris yang sama. Maksudnya seperti itu. Jadi yang benar itu adalah C. Ya. Yang benar itu adalah C. Jadi di satu baris itu memiliki kolom yang sama. Maksudnya sama nanti dia ke sampingnya. Karena dia satu baris sama nanti untuk ke samping kolomnya. Kayak gitu ya. Nggak mungkin kolomnya nanti akan berbeda-beda. Dia ada di atas atau di bawah. Ya, nggak mungkin. Pasti sama. Paham ya? Oke. Oke, silakan. Selanjutnya.
Oke. Oke. Normalisasi database di query, maksudnya tuh di SQL ya rekan-rekan ya. Memerlukan banyak penggabungan tabel. Jawabannya yes. Ada yang tahu nggak kenapa jawabannya yes? Karena normalisasi kita memecah satu tabel menjadi beberapa tabel gitu, Pak. Jadi perlu penggabungan Nah. tabel. Oke. Ada yang ingat nggak konsep normalisasi apa aja? Ada 1N, 2N, 3N kah? Saya agak lupa. Ada yang ingat nggak konsepnya itu? Dari yang pertama, kedua, sampai ketiga. Biasanya sampai 6 ya rekan-rekan ya. Standarnya sampai 3. Kalau saya nggak salah itu di yang ketiganya. Ya. Aturan yang ketiganya itu kalau saya nggak salah dia harus joining. Ya, dia harus menggabungkan. Nanti coba diperiksa lagi ya. Saya agak-agak lupa. Jadi normalisasi database itu nanti di query mau nggak mau dia akan melakukan joining. Ya, dia akan melakukan join karena ketika kita normalisasi itu kan dibagi-bagi ya, dibagi-bagi menjadi tabel-tabel tersendiri. Terus supaya kita bisa melakukan query terhadap suatu data, maka kita harus menggabungkan. Ya, bisa melakukan join ya dan sejenisnya. Ya, jadi kita memerlukan join dalam normalisasi ini. Oke ya. Jadi jawabannya yang yes ya rekan-rekan ya. Oke. Mana saya? Nah, ini. Selanjutnya silakan. Oke, kita jawab. Sistem analitik memerlukan banyak normalisasi dibandingkan sistem transaksional. Jawabannya no. Ada yang tahu nggak kenapa jawabannya no? Kenapa jawabannya no? Nggak ada yang tahu? Nah, gimana jawabannya? Kenapa bisa no? Kalau nggak salah ya, Pak. Transaksional Nah. itu kan biasanya real time pakai streaming gitu. Nah, yang jelas datanya kita masih belum tahu strukturnya itu kayak gimana. Beda dengan sistem analitik yang pasti datanya udah terstruktur gitu. Makanya transaksional lebih butuh banyak normalisasi. Iya. Oke, terima kasih. Jadi sistem transaksional nggak harus real time ya. Dia bisa juga batch processing sebenarnya rekan-rekan.
Contohnya kayak gini, di perusahaan itu terkadang dia melakukan apa namanya, batch processing untuk mempermudah, servernya dalam merespon terhadap request ya. Jadi nanti mereka mungkin setiap malamnya melakukan, batch processing. Jadi, tapi udah benar tadi jawabannya. Jadi sistem transaksional karena dia kan masuk datanya ya, datanya masuk dan di sana pasti datanya nggak akan normal. Maksudnya banyak hal yang harus diperbaiki, gitu. Jadi kita harus normalisasi dulu, kalau sistem analitik itu udah jadi, gitu loh. Biasanya itu setelah transaksional nanti akan dilanjutkan dengan analisis. Nah, analisis ini biasanya sudah tidak memerlukan banyak normalisasi karena dia sudah dinormalisasi di sistem transaksional. Jadi yang paling banyak itu di sistem transaksional. Oke ya. Oke, silakan jawab. Oke, kita jawab. Di sini A, grab C, C. Ah. Oke, grab A. C, 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 grab. Oke, jawabannya yang benar grab ya. Karena dia ada hubungan relation antara identitas nanti semacam grafik gitu ya. Nah, jadi yang benar itu adalah grab, bukan column family ya. Bukan column family, tapi adalah grab. Diingat ya, yang salah ditulis lagi. Oke, silakan. Oke, kita jawab. B, ya. Jadi key value ini untuk pencarian yang sederhana ya. Kalau dia udah ada semacam contoh kayak gini, kita mencari data dari tabel yang lain. Nah, itu nanti dia susah. Ya, karena dia nggak dioptimalkan untuk itu. Karena dia hanya ada key sama value saja. Maka dia cuma untuk pencarian yang sederhana, bukan yang constraint atau penggabungan tabel. Nggak bisa dia. Oke ya. Jadi key value itu untuk pencarian data sederhana. Oke ya. Kita lanjut. Silakan.
Ya. Kita jawab B. B kan B semi terstruktur. Ya, semi terstruktur ya. Semi terstruktur. Silakan yang ini. Oke, jawabannya udah dijawab dulu ya. Waktu hari Jumat, automaticity. Ya, jadi kalau automaticity ini kalau dia gagal ya gagal, kalau dia berhasil ya berhasil. Nggak ada yang setengah-setengah gitu. Oke, silakan. Oke, yang Grab benar ya. Jawabannya yang Grab ya. Oke, silakan. Ini udah soal yang keberapa ini? Bentar lagi selesai ya. Silakan yang ini. Oke, jawabannya data analis. Ini agak-agakan kalau dari yang saya lihat karena dia juga bisa bisnis analis ini. Cuma nggak ada jawaban yang bisnis analis. Jadi kita pilih analis ya. Oke, yang ini silakan. Data relasional menggunakan apa untuk memastikan hubungan antar tabel yang berbeda? Ya, karena dia ada hubungan antar tabel yang berbeda, berarti dia menggunakan semacam kunci, case ya. Ada foreign key, ada primary key. Ya, jadi yang kita gunakan C, ya, yang C. Lanjut, soal selanjutnya, sudah selesai belum ya? Masih banyak ya.
Perusahaan Anda perlu menerapkan database relasional di Azure, solusinya harus minimalkan pemeliharaan berkelanjutan. Layanan Azure harus digunakan. Nah, kenapa pada jawab B? Kenapa bukan D? Kenapa bukan D? Karena B, Pak, gitu ya. Ada yang tahu nggak kenapa bukan D? Kenapa bukan D? Rizky, kenapa bukan dari Rizky? Halo, kenapa Pak? Ya, kenapa bukan D jawabannya? Kalau ini kan database relasional Pak. Kalau buat database itu eh dia lebih cocok pakai SQL database Pak. Kalau yang D itu kan buat server. Dan server itu dia lebih contohnya ke IaaS. Sementara kalau yang dibutuhkan perusahaan itu lebih ke PaaS. Mungkin gitu Pak. Oke. Sebenarnya kata kuncinya di sini rekan-rekan. Kenapa jawabannya yang B? Karena yang D juga bisa benar ya. Jawabannya karena ini, solusinya harus meminimalkan pemeliharaan berkelanjutan. Kalau kalian pilih yang D, ini tidak meminimalkan solusi pemeliharaan berkelanjutan karena kita akan memelihara terus. Karena IaaS gitu loh. Kalau yang B, ini pasti nanti kita meminimalkan pemeliharaan berkelanjutan karena nanti kita hanya fokus pada data, setup konfigurasi dan sebagainya itu dari Azure. Sedangkan kalau yang D itu nanti dari kita. Makanya jawabannya yang B. Paham ya? Oke, silakan. Pertanyaan terakhir kah? Oh iya, pertanyaan terakhir, silakan. Mati. Nah, sorry ya. Layar saya mati nih. Nah, oke, Anda menulis sekumpulan query SQL yang akan digunakan administrator untuk memecahkan masalah database Azure SQL. Anda perlu menyematkan dokumen dan mengquery hasil ke dalam notebook SQL. Apa yang harus Anda gunakan? Ini bisa di Azure Data Studio ya. Jadi ini digunakan di Azure Data Studio. Ya. Bisa nggak di A itu sebenarnya Pak? Agak kurang tepat karena dia nanti akan menyematkan dokumen ya. Dan mengquery hasilnya ke dalam notebooknya. Jadi yang kita gunakan adalah Azure Data Studio, ya, Azure Data Studio seperti itu. Oke, itu saja untuk hari ini rekan-rekan karena kalian ada kelas. Ini saya berikan untuk latihan lagi, latihan terus intinya ya sebelum sertifikasi. Linknya di kolom chat. Silakan praktek. Di sini ada soal 50. Nanti minta tolong hasil kalian praktek ini dikirimkan di kolom chat ya. Di kolom chat kelas Power BI aja nggak apa-apa. Ya Pak, saya dapat 90 gitu ya. Silakan. Ada nanti silakan dijawab soalnya. Ada 50. Pastikan rekan-rekan nanti sudah benar. Kalau misalnya salah nanti bisa dicek ya. Jawabannya bisa dicek your answer gitu ya. Bisa nanti dicek. Oke ya. Silakan nanti praktek dulu, perbanyak praktek biar paham nanti untuk alurnya, terus juga ada nanti jawabannya seperti itu. Saran dari saya sebelum sertifikasi, ulangi lagi 2 kali pertemuan kita di hari Jumat sama di hari ini. Soal-soalnya diingat lagi, kemungkinan besar akan keluar dalam bahasa Inggris. Yang kedua, pastikan laptop kalian bagus. Kalau misalnya kurang performanya, pinjam laptop orang lain atau teman atau yang sebagainya. Yang ketiga,
coba praktek lagi di sini ada soal 50, ini soal langsung dari Microsoft dan kemungkinan besar juga ada beberapa yang keluar seperti itu. Cukup sekian rekan-rekan, terima kasih untuk hari ini karena kalian ada kelas lagi. Bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, tidak ada foto bersama, nggak ada masalah. Ya. Selamat pagi, semoga sukses selalu buat kalian. Saya tunggu info lulus sertifikasinya. Thank you, selamat pagi, mari. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Renaldi. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama, mari. Untuk kelas A bisa langsung pindah ke channel Project Management ya teman-teman. Sudah dimulai kelasnya. Terima kasih. Halo teman-teman, untuk kelas A bisa langsung live aja, kemudian pindah ke channel Project Management ya. Ini masih banyak nih yang belum keluar. Ditunggu ya teman-teman. Terima kasih.